Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar matematika kembali. Nah, tapi sebelumnya saya sudah buat satu kalimat di slide saya. Bunyinya begini. Merdeka itu jika kamu terbebas dari kebodohan. Jadi, yang namanya merdeka kalau kamu terbebas dari kebodohan. Untuk itu, supaya kamu benar-benar merasakan kemerdekaan, jangan lupa untuk tetap belajar walaupun kamu tidak harus diawasi oleh orang tua ataupun guru. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai operasi campuran pada bilangan bulat. Ada beberapa hal yang perlu diingat di dalam melakukan proses penyelesaian masalah pada bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Yang pertama adalah kerjakan terlebih dahulu perkalian atau pembagian. Jadi kalau kamu ketemu dalam suatu soal atau masalah, ya ada operasi campurannya, maka terlebih dahulu kerjakan yang namanya perkalian atau pembagian. Karena perkalian dan pembagian ini sama kuat. Nah, kalau misalnya pembagian duluan yang kamu temui, ya lakukan dulu pembagian. Atau kalau kamu pertama sekali menemukan perkalian, kamu lakukan dulu perkalian. Nah, setelah kamu melakukan perkalian dan pembagian, selanjutnya kamu melakukan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini juga sama kuat, tapi itu tadi harus terlebih dahulu melakukan perkalian dan pembagian. Nah, yang ketiga yang saya tidak cantumkan, tapi ini juga penting, yaitu diutamakan dulu bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi terlebih dahulu kita menyelesaikan atau mengoperasikan dua bilangan atau tiga bilangan yang ada di dalam kurung, baru nanti hasilnya itu diselesaikan dengan operasi bilangan yang lainnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. 60 dibagi minus 3 dikali minus 4 dikurang 3 dikali minus 10 dibagi 2. Nah, untuk menyelesaikan operasi campuran bilangan ini, maka kita perlu mengingat aturan perkalian atau aturan pembagian bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, perlu diingat bahwa positif dibagi atau dikali positif hasilnya positif. Positif dibagi atau dikali negatif sama dengan hasilnya negatif. Negatif dikali atau dibagi positif hasilnya negatif. Negatif dibagi atau dikali negatif hasilnya positif. Nah, langsung saja di sini positif 60 dibagi negatif 3. Ingat, lihat cek box yang warna pink. Yes, hasilnya adalah negatif. Oke, negatif. Kemudian 60 dibagi 3 berarti hasilnya adalah negatif 20. Lalu kita kalikan dengan minus 4. Kemudian dikurangi dengan 3 dikali minus 10 dibagi 2. Selesaikan dulu, minus 10 dibagi 2 hasilnya adalah minus 5. Oke. Nah, selanjutnya minus 20 tadi dikalikan dengan minus 4. Ingat, negatif kali atau bagi negatif hasilnya positif. Maka minus 20 kali minus 4 hasilnya positif 80. Dikurangi dengan minus 3 dikali minus 5. Yes, hasilnya adalah positif 15. Maka 80 tambah 15 sama dengan 95. Baik, kita lanjut ke contoh pemecahan masalahnya. Kita masuk ke soal cerita. Di sebuah es batu yang dikemas dalam plastik dibuat di dalam suhu 10 derajat Celcius di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Es batu tersebut dibiarkan di tempat terbuka selama 5 menit dan mengalami kenaikan suhu 6 derajat Celcius per menit sampai es tersebut mencair. Jadi es itu dikeluarkan dari kulkas selama 5 menit dan selama 5 menit itu suhunya naik, ya, setiap menitnya itu 6 derajat Celcius. Kemudian lama-kelamaan kan esnya tadi mencair menjadi air lagi.
Nah, setelah dia menjadi air, dimasukkan lagi ke dalam lemari es atau kulkas dan mengalami penurunan suhu, ya, yaitu 12 derajat Celcius. Yang ditanyanya adalah selisih suhu terakhir dengan suhu awal. Nah, kata SpongeBob, perlu diingat bahwa suhu di bawah 0 derajat Celcius itu bertanda negatif. Kemudian jika ada kalimat kenaikan suhu berarti bertanda positif. Kemudian jika ada penurunan suhu berarti dikurangkan. Itu harus kamu ingat. Nah, baik kita lanjut. Suhu akhir dikurang suhu awal, itu yang ditanya ya. Suhu akhirnya berapa? Ya, suhu akhirnya itu kan 5 menit tadi dia mengalami kenaikan suhu yaitu 6 derajat Celcius per menit. Berarti kalau ada selama 5 menit, 5 dikali 6 dikurangi. Kenapa dikurang? Karena dia mengalami penurunan suhu 12 derajat Celcius. Berarti 5 kali 6 dikurang 12. Oke, dikurangi suhu awal. Suhu awalnya berapa? Suhu awalnya itu di bawah titik beku, berarti minus 10. Ini dia. Kita hasilkan 5 dikali 6 hasilnya 30 dikurang 12 dikurang minus 10. 30 dikurang 12 kita hasilkan dia 18. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif 10. Maka 10 ditambah 18 hasilnya sama dengan 28. Berarti selisih suhu akhir dengan suhu awal adalah 28 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan pecahan? Ya, saya kasih contoh. Si Keisha itu punya 2 bungkus tepung, di mana setiap bungkus tepungnya itu beratnya 5/4 kilo. Ya, kemudian tepung tersebut dia mau pakai untuk membuat donat. Nah, dia mau buat ada 5 donat, di mana masing-masing donat itu butuh 1/3 kilogram tepung. Nah, kemudian tepungnya tadi nggak habis terpakai semua, ada sisanya. Dan sisanya inilah yang mau dimasukkan atau dikemas di dalam 3 kantong plastik. Jadi pertanyaannya, masing-masing kantong plastik itu memuat berapa kilogram tepung? Baik, kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini ada 2 bungkus tepung yang masing-masing 5/4 kilogram isinya. Berarti 2 dikali 5/4. Kemudian ada kata digunakan, berarti kita pakai kurang, yes. Kemudian 5 donat, di mana masing-masing donatnya 1/3 kilogram, membutuhkan 1/3 kilogram tepung. Berarti 5 dikali 1/3. Kemudian hasilnya ini nanti sisanya dibagi dengan 3 kantong plastik. Baik, kita langsung kalikan. 2 dikali 5/4 hasilnya 10/4 dikurang 5 kali 1/3 hasilnya 5/3 dibagi 3. Ini tadi saya katakan bahwa bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu diselesaikan. Oke, nah kita samakan penyebutnya supaya kita bisa lakukan operasi pengurangan. Yes, 10/12 dibagi 3. Maka 10/12 dibagi 3 artinya sama dengan 10/12 dikali 1/3. Kita peroleh hasilnya 10/36. 10/36 ini jika sama-sama kita bagi 2, kita peroleh hasilnya 5/18. Baik, selanjutnya Pak Sembiring ini tinggal di Brastagi. Di Brastagi dia punya kebun, luas kebunnya itu 2000 meter persegi. Di mana dari 2000 meter persegi ini 1/5 bagiannya dia tanami kol. Kemudian 3/4 bagian dari sisanya, ya sisanya ditanaminya wortel. Nah, jika sisa terakhirnya ditanami daun bawang, yang ditanya berapa luas kebun untuk ditanami daun bawang. Maka terlebih dahulu kita nyatakan bahwa luas kebun Pak Sembiring tadi 2000 meter persegi. Kemudian luas kebun kol bisa kita cari dengan 1/5 dari 2000. 1/5 dari 2000 adalah 400 meter persegi. Kemudian sisanya katanya mau ditanami dengan wortel.
maka sisanya kita cari dulu. 2000 dikurang 400 sama dengan 1600. Nah, 1600 inilah kita cari untuk menentukan luas kebun wortel. 3/4 dari 1600 adalah 1200. Nah, 1200 ini yang digunakan untuk menanam wortel. Nah, kemudian katanya lagi sisa dari luas kebun wortel ini, luas keseluruhan kebun Pak Sembiring kita gunakan untuk menanam mau digunakan Pak Sembiring untuk menanam daun bawang. Maka 1600 ya dikurangi dengan 1200. Hasilnya adalah 400 meter persegi. Nah, jadi luas kebun daun bawang Pak Sembiring itu 400 meter persegi. Baik. Nah, ini sudah ada PR-mu dan latihannya sudah ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik. Ingat, kalau kamu mau merdeka, kamu harus mau belajar supaya kamu bebas dari kebodohan. Selamat pagi dan selamat belajar.